Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi ketiga dari Digital Transformation, yaitu tentang shifting di kompetisi dan ekosistem. Di bagian ini kita nanti akan membahas tentang eh, bagaimana kompetisi itu bergeser dari sebelum dari era konvensional ke era digital, terutama dengan keberadaan platform-platform yang tumbuh sebagai bagian dari persaingan kompetisi sebenarnya. Oke, kita akan mulai dari dua gambar ini. Satu, sebelah kiri ini adalah Traveloka, sebelah kanan adalah salah satu website yang menawarkan ininya, kamar-kamarnya. Hotel pasti nawarin kamar-kamarnya gitu ya, facility-nya. Apa perbedaan paling mendasar antara dua ini? Kalau yang kanan ini kan fokusnya sebenarnya kan one by one dimiliki oleh hotel gitu ya. Kalau yang di sini sebenarnya Traveloka kan, apakah Traveloka punya hotel? Ya enggak punya. Tapi di sini kita bisa lihat ada hotel, ada ada pemilik eh, ada pemilik hotel yang join ke sini, ada pemilik transportasi yang join ke sini, ada sistem pembayaran yang join ke sini, dan terakhir pasti ada customer yang join ke sini. Nah, yang sebelah kiri ini platform, sebelah kanan ini bukan platform. Kira-kira begitu. Jadi, kalau yang sebelah kanan itu saingannya ya tetap sebenarnya sama, saingan hotel satu dengan hotel yang lain, dan ini sebenarnya ini aja, dulu kan orang ngedisplay di Yellow Page gitu, sekarang orang ngedisplaynya di website gitu. Tapi kalau sebelah kiri ini, sebagai platform, ini adalah cerita lain. Karena di sini ini kita bicara bicara tidak sekedar persaingan nanti hotel-hotel di internal platform ini, tapi juga persaingan antar platform. Jadi lebih lebih dinamis sebenarnya ceritanya itu. Kalau yang di sini asumsikan ya, yang kayak kayak tiket.com, Traveloka, Agoda, macam-macam itu enggak ada gitu. Maka kita ya akan lihat mana website yang enak, mana yang hotel yang websitenya enak, transaksinya enak gitu. Tapi dengan adanya platform ini, kita nanti akan bergerak dimensinya lebih luas ketika melihat persaingan itu. Di sini misalnya contoh sekarang ada yang namanya Red Doors. Red Doors, Airbnb gitu. Kita ini tidak mesti punya hotel, tapi kita bisa punya pelayanan hotel. Misalnya kita punya rumahnya agak idle gitu kalau weekend karena kita ke kota gitu. Misalnya contoh, saya punya rumah di sekitar Unpad, karena misalnya dipakai hanya weekday saja, weekend saya ke Bandung, ya saya sewakan aja gitu di sana. Itu contoh kan nggak perlu aneh-aneh. Bisa jadi juga, saya juga nggak terlalu paham itu ya, apakah izin-izin bisnisnya mesti ada gitu ya. Tapi kira-kira ya lebih simpel gitu. Nah, ini hotel-hotel yang di sekitar Jatinangor itu akan punya saingan oleh orang-orang kayak saya ini yang punya misalnya satu 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 rumah, punya bungalow gitu, disewakan untuk satu keluarga, ada kolam renang misalnya, kan keren kalau kayak gitu. Ya sudah, lebih lebih kalau dihitung kalau orang yang banyak gitu ya, misalnya 20 orang itu lebih murah, wong dia nggak ngecas berapa orangnya kok, lebih murah gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi saingannya lebih platform itu membuat persaingannya lebih luas jadinya gitu, semua orang bisa ikut. Oke, kita balik lagi refreshing dari kemarin, dari sesi pertama. Jadi apa perbedaan antara, eee, era sebelum digital dengan setelah saat ini, transformasi digital yang pertama adalah tadi ya, competition within defined industry. Jadi, sekarang persaingan itu lebih cair, itu lebih cair.
Orang fokusnya itu kepada bukan bentuk industrinya, tapi fokusnya itu kepada bentuk kebutuhannya. Misalnya contoh, ya orang itu butuh tempat transit gitu. Di mana tempat transitnya? Ya bisa di hotel, bisa di losmen, bisa di kamar-kamar yang disediakan oleh penduduk, bisa di mana-mana. Bahkan sekarang misalnya apa itu di dekat stasiun, di dalam stasiun-stasiun juga sudah ada gitu hotel-hotel kapsul kayak gitu-gitu. Itu hotel kapsul itu apakah misalnya perlu izin seperti izin hotel seperti hotel Lembang, hotel yang gede-gede gitu? Enggak kan pasti. Simpel aja itu mereka. Hotel kapsul cuma satu gini, orang masuk jeblok gitu, udah paling berapa itu ukurannya ya? Mungkin sekitar panjangnya 2 meter, kemudian eh, dalamnya mungkin sekitar 1 meter gitu, paling gitu misalnya. Kemudian yang kedua adalah yaitu tidak ada batas yang jelas sekarang antara partner dan rival. Rival itu bisa bisa lebih ini. Ya kalau orang punya network, punya platform, dia bisa bisa bikin sesuatu juga gitu. Itulah sebabnya kalau ada platform yang pemilik platformnya juga main, itu biasanya si orang-orang juga akan mikir, wah apa bedanya saya sama teman Anda nanti ya? Apakah teman Anda itu dapat keistimewaan atau enggak ya? Saya contohnya kayak gitu. Itu salah satu pertanyaan yang paling penting untuk dijawab. Soalnya ini masalah trust ya. Yang ketiga, zero sum game sama cooperation. Di sekarang ini hampir tidak sulit sekali yang kita zero sum game itu ya ini kan, ya pokoknya menang satu, yang lain kalah gitu. Kalau sekarang kan cooperation gitu. Mekanisme kan cooperation. Mmm, tidak karena ya customer banyak atau kita mesti hidup sama-sama juga gitu, nggak bisa kita hidup sendiri gitu. Yang keempat adalah aset utamanya ada di network. Aset utamanya dan ini banyak sekali disruption yang main di sini sekarang. Kemudian, dulu pokoknya produknya unik, benefit-nya jelas. Sekarang, eee, kita menghadapi faktanya itu adalah kehadiran platform itu. Kehadiran platform, di mana di situ di platform itu orang bisa exchange value. Yang terakhir, sedikit kalau dulu kan sedikit ini ya, a few dominant competitor per kategori. Artinya, ya kategori itu lebih ini. Kalau sekarang karena lebih blur, partner dan rival, ya sekarang bisa jadi orang itu masuk ke dalam kategori-kategori itu semakin maksudnya gini, kategori-kategori itu semakin blur gitu, sehingga orang bisa bisa masuk ke mana-mana gitu. Nah, orang yang punya network itu yang menang gitu. Orang yang punya network itulah yang menang sekarang ini jadinya. Sebenarnya di bidang di aspek fisik itu juga terjadi. Misalnya contoh, kalau Anda lihat di Indomaret atau Alfamart, itu kan seringkali kita ketemu produk-produk yang tulisannya itu Indomaret, Alfamart, gula, misalnya gula. Apakah itu Alfamart sama Indomaret itu memproduksi gula? Enggak, mereka itu cuma packaging itu. Cuma dengan cara gitu kan jadi lebih murah, soalnya kan belinya nggak ada mereknya, ini lebih murah itu. Kemudian di-package sendiri, itu lebih murah jadi. Ada inilah dibandingkan misalnya ada yang sudah namanya X di situ kan, si X itu mesti ada ongkos produksi juga kan, kemudian bayar juga ke Alfamart gitu. Nah ini tereduksi gitu. Itu contohnya orang yang punya network baik digital maupun yang fisik itu bisa punya posisi yang kuat gitu ya. Cuma nanti orang akhirnya juga mikir, wah, nah kalau mereka bisa bikin sendiri, kita kalah nanti ujung-ujungnya itu punya mereka sendiri. Nah, tapi ada satu hukum alam yang nanti orang akhirnya juga nggak mungkin mereka bisa memproduksi semuanya. Nah, dia akan milih ke network yang mungkin lebih dia trust gitu ya bisa jadi. Nah, dia dia apa itu dari eh, beberapa aspek yang mengalami shifting tadi itu di dalam domain kompetisi ini ada fenomena menarik sekarang ini dengan hadirnya teknologi digital yaitu keberadaan platform.
Ini adalah contoh-contoh platform yang hadir saat ini di depan mata kita. Misalnya kayak di retail, kemudian di media, advertising, finance, gaming, mobile competition, business software, home appliance, hospitality, transportation, education, recruiting, freelance, freelance work, filantropi, macam-macam kayak gini sekarang. Setiap hari tumbuh, setiap hari tumbuh. Ini approach yang memang banyak ke platform gitu ya sekarang ini. Dan ini membuat kompetisinya geser lagi sekarang ini. Walaupun orang-orang yang memproduksi produk itu ya tetap orang-orang yang memproduksi produk itu ya tetap tetap ini tetap tetap kayak aja. Jadi misalnya nih, saya nggak bisa bikin platform, gitu. Saya nggak bisa bikin platform. Tapi kan kita bisa manfaatin platform, gitu. Itu maksudnya. Tapi kan saya bisa manfaatin platform. Orang kalau bikin platform, biasanya dia nggak akan main di produk service itu. Biasanya begitu. Misalnya kayak Amazon, emang Amazon nerbitin buku kan? Enggak. Gitu. Jadi kita bisa tetap main di pemilik produk atau servisnya. Jadi enggak ada masalah. Cuma ini nanti kita mesti mempertimbangkan, yaitu orang masuk ke market itu jauh lebih mudah. Orang masuk ke lebih mudah dan lebih murah. Lebih mudah dan lebih murah. Zaman dulu, kalau mau jualan makanan ya, yang laku itu kan mesti di pinggir jalan. Zaman dulu. Sekarang, enggak mesti. Orang yang misalnya jualan, misalnya punya produk bagus, kemudian bisa jualan di GoFood, Shopee Food, atau yang sejenisnya, itu kan nggak mesti di pinggir jalan. Bahkan jauh lebih murah, karena tetap di rumahnya, di dapurnya sendiri, memberdayakan tetangga-tetangga, kemudian yang beli itu dijemputin sama 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 drivernya. Bukankah itu dunia yang sangat efisien gitu? Itu yang jadinya menjadi pertimbangan bagi orang-orang atau pemilik-pemilik produk yang misalnya dulu mikirnya mesti harus di pinggir jalan. Sekarang jualan makanan ini nggak mesti di pinggir jalan kan? Dan selama bintangnya bagus kan, yang beli juga nggak peduli ini di mana gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan platform? Jadi platform itu suatu di mana kita itu bisa bisa ini bisa create value karena di platform itu memfasilitasi interaksi dari berbagai macam tipe customer. Satu, distinct type of customer. Customer-nya bisa beda-beda, bebas semuanya boleh ke sana. Kemudian interaksinya bisa direct, cepat, murah gitu. Kemudian si platform tadi memfasilitasi itu. Platform itu memfasilitasi itu. Kira-kira begitu. Nah, misalnya sekarang ini contoh Airbnb, dia memfasilitasi untuk hosting dan penyewa. Uber jelas, Uber udah nggak ada ya kita ya. Dan ini misalnya Donor Juice ini apa ya? Ini untuk di Indonesia nggak ada, tapi siapa tahu Anda jadi kebayang. Ini kalau di US atau di ini, jadi yang butuh grant, ini school teacher butuh grant, kemudian ada donor. Misalnya contoh sederhana, sekolah-sekolah ingin bangun apa, nanti ada donor. Dari mana dapat duitnya? Itu nanti ada skemanya sendiri lah. Atau macam kalau di kita bisa gitu ya, mirip-mirip kayak gitulah kita bisa. Kita bisa itu kan punya aturan kan, sekian persen dari yang didonasikan itu masuk untuk operasional kita bisa. Itu ada peraturan Menteri Sosial kalau salah, Menteri Sosial yang ngatur kayak gitu. PayPal sudah jelas. Di situ ada pemilik kartu kredit, kemudian satu kita sebagai account holder, merchant itu yang jualan, bank itu yang nerbitin kartu kredit gitu. YouTube jelas. Di situ ada siapa yang create video, viewernya siapa, advertisernya siapa. Google Search jelas siapa yang mencari, siapa yang bikin web, kemudian
Forbes.com juga ini di Indonesia mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu eh, pakai banyak. Tapi biasanya sih kalau yang sekarang ini macam ya kayak Kompas, Tempo, atau New York Times gitu yang saya pernah ikutan itu kan langganan ya. Jadi satu sisi duitnya dari langganan, satu sisi dari apa itu dari eh, eh, advertising gitu. Kalau misalnya Android, Android dapat duit dari mana? Ya itu yang pakai segambreng gitu, itu kan dipakai untuk macam-macam itu, untuk advertising macam-macam gitu. Ada in-app advertising. Wah, ini keren banget yang belum mikirin Android ini. Memang top Google itu mikir bisnis modelnya. Kita nggak kepikir, dia sudah mikir sekian puluh tahun ke depan gitu. Oke, ini misalnya ada aplikasi, kalau aplikasi ya dia punya produk dasar, kemudian nanti di custom gitu, macam SAP atau produk-produk ERP-nya macam Odoo gitu, mirip-mirip kayak gitu. Nah, kalau kita coba membuat klasifikasi dari platform itu, yang pertama itu sifatnya exchange. Exchange itu si platform itu memfasilitasi hubungan antara stakeholder di internalnya dan dia narik fee aja. Dia narik fee saja di situ. Itu kan ada produk marketplace kan, misalnya contohnya ya kayak real estate. Kalau yang sebelum sebelum masa digital ya itu real estate broker, shopping mall, nightclub gitu. Nah, itu kan silakan orang di sana pakai itu nanti dia nanti narik eh, narik free dari transaksi aja, narik free dari transaksi. Kemudian yang kedua, transaction. Jadi kayak Tokopedia yang sekarang mulai narik itu sebenarnya ke sini dia, ke exchange. Kan sekarang narik kan, ke transaksi misalnya dia minta berapa ya, kalau salah 1.000 atau berapa itu. Atau GoFood, kayak gitu juga kan ya. Transaction. Sini ada transaksi, ada debit card, credit card gitu. Nanti biasanya fee-nya itu biasanya ditentukan oleh regulator kayak gini. Kemudian yang kedua mainnya di platform yang mainnya di ad supported media. Berarti dia dapat dapat revenue-nya dari advertising. Misalnya kayak dulu apa ya, newspaper atau broadcast TV sekarang ya mirip. Kayak newspaper ini kan kalau broadcast ya karena masih mirip ya bayarnya masih sama. Tapi kalau macam newspaper yang sudah jadi digital ya mainnya kalau enggak subscribe ya ya ini ya apa ya advertising sekarang. Dan berikutnya hardware atau software. Ini biasanya kalau kita jadi platform macam Xbox, OL, mobile OS kayak gini-gini. Jadi nanti dia dapat dapat ini dapat dapat fee-nya dari penggunaan yang di atasnya ini. Ini contoh beberapa platform. Apakah ada yang lain? Saya kira sangat mungkin ada yang lain. Sangat mungkin ada yang lain. Ini kan dari existing ya. Bisa jadi kita punya perspektif. Kalau masalah kategori itu masalah perspektif aja. Untuk membedakan kita aja. Jadi kalau misalnya kita mau main di mana ya, gitu saja. Bisa jadi kita bisa berkreasi lagi, menambahkan yang lain, no problem. Kenapa dia bisa memberikan impact yang besar ya? Satu, dia frictionless acquisition. Artinya kita mengakuisisi itu, misalnya akuisisi customer macam-macam itu murah. Kemudian scalable growth. Growth-nya juga mudah. Jadi zaman dulu kalau misalnya kayak apa itu sama sama misalnya contoh sederhana dulu itu kayak PT Pos itu kalau pengen punya jaringan bisnis kan mesti bangun kantor pos ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya platform yang kayak gitu bisa jadi kita nggak usah pakai itu. Fokus saja bangun sistem yang baik, kemudian nanti kita partnership dengan orang yang mau jadi apa itu partner untuk logistiknya. Jauh lebih simpel. Kemudian on demand access and speed ya karena kan in one platform ya dan trust. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi kalau orang misalnya ya pemilik produknya itu nggak trust sama dia bubar itu. Ya, contoh sederhana, oh pemilik platform ini nggak punya integriti karena misalnya data-data kita, maaf, kalau di grupnya itu diperlakukan khusus, kalau kita di luar grupnya
diperlakukan berbeda, trust-nya hilang. Atau trust terhadap customer, misalnya kalau data pribadi saya masuk ke situ, kemudian dia nggak bisa jaga security-nya, sekali jebol, trust-nya hilang. Kalau trust customer hilang, trust merchant-nya juga hilang situ. Merchant hilang, ya payment engine-nya juga nggak terasa lagi situ, dia cabut, nyari platform yang lebih dia trust. Gitu. Itu yang di platform sebenarnya. Kenapa ini bisa sangat sangat kencang ya? Karena maksudnya bisa kencang sekali kita main di platform ini. Platform bisa sangat kencang pertumbuhannya karena sebenarnya dia itu asetnya light in asset. Asetnya nggak banyak dia. Kalau zaman tadi misalnya apa itu kita jaringan lokal, jaringan fisik, macam-macam jaringan kantor pelayanan atau jaringan jaringan toko itu kan mesti bangun fisik ya. Kalau ini kan enggak, semuanya virtual. Jadi bisa jutaan jutaan merchant ikut, ya paling dia cuma nambah kapasitas infrastruktur aja. Nah, karena bentuknya kayak gitu, skala scaling-nya, horizontal scaling-nya juga cepat. Juga cepat. Selama marketingnya kenceng, ya scaling-nya bisa kenceng. Winners takes all. Siapa yang mau main itu, makanya pendekatannya itu adalah platform itu biasanya dia akuisisi, akuisisi, akuisisi gitu. Soalnya dengan akuisisi itu customer bisa semakin semakin besar, servisnya semakin end to end gitu. Dan memang economic efficiency. Tapi memang dunia itu nggak cuma platform itu. Jadi kayak metaverse kan itu sekarang jadi platform juga. Ya dunia itu ada dunia fisiknya masih tetap jelas. Jadi kalau misalnya kita main di dunia yang kayak gitu ya tetap masa semuanya main ke sini yang jualan yang bikin nasi siapa gitu kan tetap aja. Kita walaupun virtualannya makannya juga fisik aja gitu. Itu contohnya. Nah, itu sebabnya beberapa yang punya platform-platform ini dia itu valuasinya cepat meningkat gitu. Karena ya melakukan apa itu horizontal scaling-nya jauh lebih efisien dibandingkan perusahaan-perusahaan fisik gitu. Itu sebabnya kira-kira itu. Nah, kemudian bagaimana apakah ada kompetisi di antara para pengelola platform itu? Ya sangat. Nggak usah jauh-jauh. Tokopedia dan Bukalapak itu kan kompetisinya luar biasa. Kemudian Traveloka dengan Tiket.com dengan yang lain juga luar biasa. Jadi ini adalah beberapa fakta di lapangan yang mungkin ini dan eh, para pemain kayak merchant itu di dua tempat. Misalnya ya toko saya ada di Sofood, ada di apa itu toko makanan saya, warung saya ada di GoFood ada, di Shopee Food ada, ya monggo aja nanti customer-nya mau prefer yang mana kan kayak gitu-gitu aja sebenarnya ya. Jadi mereka platform juga bersaing ketat. Apa itu ya, dalam tanda kutip, dulu bakar uang. Zaman sekarang yang bakar uang kemungkinan misalnya si X. Kenapa? Si A ini sudah melewati fase itu. Customer bisa sudah banyak. Nah, kayak macam saya misalnya saya sudah lebih suka di produk di platform A. Beli makanan-makanan pakai itu aja. Kenapa? Ya saya udah males pindah ke produk B. Apalagi sekarang paling cuma nambah 1.000 2.000 buat saya enggak masalah. Tapi buat anak kos 1.000 2.000 order 30 misalnya per hari order 2 kali. Berarti itu kan berapa? 60 kan? 60 dikalikan misalnya 2.000 gitu. 120.000 lumayan bisa untuk jajan lagi gitu. Anak saya biasanya gitu. Nah, itu contoh sederhana antar platform pun juga bersaing. Enggak cuma bicara masalah jumlah merchant, jumlah customer, tapi jumlah juga ini, juga aspek lain. Nah, kompetisinya di mana ya ini aja. Platform itu jadi ada 5 area ini biasanya dia itu yang akan menjadi apa itu menjadi area pertempurannya. Jadi bukan bicara masalah feature, benefit, price. Yang utama itu ini. Satu network added value.
Jadi kalau maksudnya gini, semakin banyak merchant-nya, semakin beragam makanannya, ya bagi para pemburu makanan, pecinta makanan lebih suka ke platform itu. Maksudnya kayak gitu sederhananya. Aktivitasnya lebih banyak, quality-nya lebih bagus, kemudian semakin banyak yang di-share oleh partisipan yang ikut di situ gitu. Dan yang kedua adalah platform added value. Baru kita bicara platform added value. Misalnya contoh ada free content apa di situ, unique feature dan benefit-nya itu apa gitu. Kenapa saya butuh? Kan di sana sama-sama banyak ya. Yang jualan juga ya. Saya pengen bakso dengan tipe sekian di situ aja, di sini ada. Kenapa saya milih gitu? Ya mungkin ada di situ. Mungkin bakar ruangnya lagi rame, ya udah kita di situ lebih murah, misalnya gitu. Open standard. Gini, platform ini kadang bisa jadi kenapa pakai platform itu? Soalnya kita bisa ini, dia diadopsi oleh banyak banyak sistem lain, bahkan platform lain. Misalnya contohnya, oh kenapa GoPay itu kenapa kenapa ini pengizinnya pakai GoPay ya? Ya dia nyediain, dia mudah SDK-nya gitu. SDK-nya ada, sehingga kita bikin API itu mudah gitu untuk pakai dia gitu. Nggak usah ruwet-ruwet gitu, nggak birokratis gitu. Kita apply itu hari ini kita coba, besok juga bisa running. Maksudnya open standard itu kayak gitu. Saya namanya platform itu kan baiknya ini ya interface dengan yang lain-lain juga mudah. Gitu. Kemudian interaction tool, interaction tool kita untuk melakukan. Jadi kalau jadi partisipan kita bisa dapat services terkait dengan misalnya bagaimana kita untuk targeting atau matching atas produk kita gitu. Kita dikasih gitu. Jadi kita bisa punya kesempatan untuk advertising lebih, kalau mau spend money lebih bisa dikasih fasilitas. Termasuk misalnya dari data-data yang masuk kita dikasih insight, oh ada perbaikannya di sini di situ. Contohnya kayak gitu. Jadi dengan kita join ke platform, kita punya peluang untuk interaksi dengan customer kita itu lebih baik gitu dibandingkan kita mesti berjuang sendirian, stand alone gitu. Yang kelima adalah masalah trust. Trust. Jadi masalah misalnya sistem identifikasi atau autentikasi, benarkah ini orang yang benar, yang jual adalah orang yang benar, yang ngirim adalah orang yang benar, produknya adalah produk yang benar, itu maksudnya kayak gitu. Reputasi ini terkait dengan apa itu pembeli di antara para pengguna sekalian berarti ya. Kemudian juga kenyamanan finansialnya, keamanan finansial misalnya ini kalau saya mau sudah bayar gitu ya, kalau produknya nggak benar ya uang saya itu masih aman walaupun misalnya nanti ditaruh di rekening perantaranya gitu. Tapi saya nggak mesti bayar sesuatu yang saya barangnya rusak gitu. Itu namanya contoh kalau di marketplace sekarang kan jaminan kayak gitu ya. Dan non-competitive assurance. Non-competitive assurance. Ini maksudnya itu ya ada jaminan aja bahwa platform itu menjamin kompetisi yang fair antar semuanya dan platformnya sendiri nggak main gitu. Kalau platformnya sendiri kan main ya kita ini apa jadinya agak ragu-ragu. Ini kami cuma untuk narik masa aja pemanis atau Anda memang butuh kerja sama kami, soalnya Anda main juga di situ. Nah, gitu kira-kira sederhananya. Itu jadi di trust itu penting gitu untuk ini. Nah, terakhir di sesi ini adalah bagaimana kita bisa membuat platform yang sustain, yang berkelanjutan. Masalah terbesar platform itu adalah bisa bikin, tapi bisa jadi nggak sustain, nggak berkelanjutan, nggak menjadi bisnis yang sustain. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Saya pernah nyoba kayak gini dan belum berhasil. Jadi memang ini tidak mudah. Nah, apa ini David Rogers itu ngasih model yang keren. Kasih modelnya. Jadi setiap platform itu pasti pasti ya ada usernya. Pasti ada usernya. Gini, setiap platform itu mesti ada satu si platform owner itu pasti ada. Kalau misalnya kita mau bikin apa itu
apa itu, platform owner kan mesti mesti ini ya, mesti punya platform owner. Tapi mesti ada yang jadi payers, ada yang bayar. Kalau nggak ada yang bayar, ini platform dari mana hidupnya? Nah, tim kan mesti makan, jadi mesti ada yang bayar. Jadi kita mesti tentukan bayarnya itu siapa. Kedua, sweetener. Sweetener. Nah, sweetener ini adalah dia nggak ngasih revenue, dia nggak bayar, tapi dia itu kehadiran dia, konten dia itu membuat orang lebih tertarik untuk join platform itu. Itu namanya sweetener. Kemudian yang ketiga, jumlah customer yang akan melakukan yang berinteraksi di situ. Berinteraksi di situ. Kemudian yang terakhir adalah lead spin. Lead spin ini dia yang punya ini, dia yang punya istilahnya apa ya? Influencer lah. Dia maksudnya bisa jadi dia nggak beli, dia belinya sama dengan yang lain, tapi dia punya network yang besar gitu. Dia punya network yang besar gitu di belakang dia. Gitu. Kalau dia beli, yang lain bakal beli, soalnya idolanya beli. Nah, itulah yang digunakan di Facebook. Misalnya, ya kalau kita sih eh, apa ini pertama ya pasti ada user biasa ya. Tapi kemudian kan ada dari mana yang bayarnya dari mana ada dua, advertiser, orang yang mau iklan, sama yang kedua application developer. Jadi macam Mobile Legend yang atau sejenisnya, aplikasi game sejenisnya yang on top Facebook itu ya ada bayar ke Facebook pasti. Bayarnya gimana? Ya itu ada hitungan sendirilah di sana. Ada juga yang mungkin user sebagai influencer lead spinning. Ini yang biasanya para brand ambassador atau influencer ya, social influencer itu masuk ke sana. Kemudian ada publisher. Publisher itu ya kita-kita ini. Kita-kita ini jadi sweetener. Nggak pernah beli di Facebook, tapi membuat orang jadi interaksi gitu ya. Oh, punya grup di Facebook kayak gitu. Atau misalnya di sosial media yang lain juga kayak gini. Gitu. Nah, kalau Anda misalnya mau main di sosial media gini ya selalu mikirin gini. Saya pernah bikin kayak gini. Cuma sekarang lagi apa ini? Lagi on the way lah model bisnis ini. Nah, tapi karena kita nggak kayak Facebook ini, jadi kita mikirin kayak gimana. Tapi sederhananya kayak ada kayak gini nih. Ada buyers, ada sweeteners, kemudian ada customer-nya yang ikutan, kemudian ada ini. Ada yang jadi influencer lah. Platform kayak gitu. Soalnya kan platform ini dibilang cukup menarik kalau jumlah subscriber-nya kan banyak. Kalau banyak, artinya network-nya besar. Kalau besar, kita bisa lebih mungkin melakukan monetize gitu. Kira-kira begitu. Oke, ini adalah penutup dari sesi ketiga tentang transformasi digital. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke sesi data ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.